Ini gunungnya sampai ke situ? Nah, ini Gunung Uhud. Iya, dari sini. Uhud yang sana. Kalau itu bukan tuh bukit aja. Bukit itu. Ini Gunung Uhudnya ya. Ya. Makamnya Hamzah di sini. Ya, ntar saya kisahkan. Ntar yang mau menghadapi kenyataan masih banyak ya. Gak ada lagi ya. Itu? Kita doa di sini aja ya. Ya boleh. Ayo. Kita doa di sini. Mas di belakangnya. Ini Gunung Uhud, tempat terjadinya perang Uhud. Iya. Yang sangat dicintai oleh Rasulullah, dan dia juga mencintai Rasulullah. Nah itu kalau kita lihat itu bukit yang banyak berdiri orang, itu ada tempat para pemanah dulu. Para pemanah berdiri di situ, dan kemudian mereka turun untuk memperebutkan ghanimah. Padahal Rasulullah memerintahkan untuk bertahan. Dari sini ya. Kan kota Madinah sana. Saya mau jelaskan ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang berbahagia, di belakang jamaah inilah kemudian Gunung Uhud yang begitu panjang. Dan di wilayah depan sini yang bis-bis begitu banyak adalah wilayah peperangan Uhud. Ini yang jamaah saya lihat banyak, sepanjang sampai wilayah sana. Ya, dia memanjang ke arah sana. Dan jamaah sekalian, sebenarnya makam syuhada Uhud bukan di sini, tapi di wilayah bawah sini. Jamaah sekalian, di situ ada, di depan itu ada semacam wilayah yang cekungan kali ya. Mereka di situ sebenarnya karena mereka meninggal dan menjadi korban di sana. Pada tahun 41 Hijriah terjadi banjir bandang di Madinah, atau ada luapan air yang diputuskan oleh khalifah waktu itu, sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, untuk memindahkan jenazahnya ke wilayah sini. Maka sekarang jenazah ini di sini belakang. Ini di sini jenazah para sahabat. Kita doa dulu, nanti setelah doa toiletnya jauh di masjid. Mau ibu lewat sini bu ya, lewat sini nanti lewat samping situ. Samping ya? Ya. Kita doa dulu, doa ziarah makam. Nanti lewat samping nih bu ya, nanti sebelah ke kanan. Kita doa dulu. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dara qaumin mu'minin wal muslimin wa atakum ma tu'adun wadan mu'ajjalun wa inna insyaallah bikum lahikun as'alullah lana walakum wali jami'i amwatil muslimin al-afiyah Allahumma arham waghfir li ahli syuhada'i Uhud. Jamaah sekalian, perlu diceritakan ya sejarahnya? Perlu. Jamaah bisa mungkin mundur ke sana sedikit, nanti bisa melihat petanya jamaah, biar jamaah bisa menggambarkan peta dengan baik. Jamaah bisa melihat yang di sana ada menara ya. Itu menara Masjid Nabawi. Jarak Masjid Nabawi ke Uhud 4 kilo. Diceritakan bahwasanya pada tahun 3 Hijriah, kaum musyrikin dalam dendam yang sangat besar dan sakit hati yang tidak bisa terlupakan atas peristiwa kekalahan dalam perang Badar, yang menjadikan mereka berkeinginan untuk membalas dendam, yang mana harta-harta yang dibawa dalam kafilahnya Abu Sufyan itu keuntungannya semua diperuntukkan untuk mempersiapkan perang ini. Sampai kaum musyrikin waktu itu keluar dengan 3.000 pasukan. Bahkan mereka membawa wanita-wanita mereka untuk menjadi penjaga di belakang. Kalau ada lelaki yang mundur, untuk ditusuk saja. Ini apa? Maka ketika berita itu sampai kepada Nabi, mereka datang dari wilayah, jamaah lihat bukit yang ada istananya,
Ya, dari wilayah samping situ mereka masuk untuk kemudian menyerang kota Madinah. Ketika Nabi mendengar, ini terjadi pada bulan Syawal, pada tahun 3 Hijriah, Nabi mendengar tentang makar ini dan kedatangan kaum musyrikin untuk menyerang kaum muslimin yang ada di Madinah. Maka Nabi memutuskan untuk bermusyawarah, dan Nabi tidak pernah mengambil keputusan apapun kecuali dengan apa? Musyawarah. Dalam musyawarah, di antara golongan yang banyak hadir adalah anak-anak muda yang mereka belum berpengalaman perang. Ketika Nabi menawarkan kepada mereka apakah mau bertahan di kota menggunakan taktik perang gerilya di dalam kota, atau kemudian mereka keluar dan berperang di luar kota Madinah. Maka anak-anak muda mengatakan, di waktu itu sebelum Nabi bicara itu, Nabi memberitahu mimpi beliau. Belum mimpi, mimpinya cukup jelas, yang ada isyarat kesedihan dalam mimpi. Kemudian Nabi mengatakan, saya melihat dengan mimpi ini bahwa sebaiknya kita bertahan di mana? Di Madinah. Karena Nabi demikian. Anak muda mengatakan Nabi, anak muda dengan semangatnya mengatakan, jangan Nabi, kita harus keluar, kita harus apa? Wah, anak muda dengan semangatnya. Sahabat-sahabat tua komitmen dengan pendapat Nabi karena mereka pengalaman perang, dan mereka orang tua yang sudah melewati banyak apa? Banyak pengalaman panjang dalam masalah ini. Tapi karena suara anak-anak muda lebih besar, maka Nabi menangkan pendapat mereka dan menjadi hasil musyawarah. Dan itu di waktu pagi. Kemudian Nabi apa? Masuk ke rumahnya menggunakan pakaian apa? Perang. Ketika Nabi sudah masuk ke dalam rumahnya menggunakan pakaian perang dan keluar, anak-anak muda waktu di masjid itu dimarahi, kalian anak kecil sok tahu, nggak ada pengalaman, cuma semangat doang, begitu sama orang tua kurang lebih. Akhirnya mereka berdua pikiran, udah kalau gitu kita apa? Bertahan apa? Di Madinah. Karena Nabi tidak pantas kalau kita sudah memutuskan dalam musyawarah kemudian kita apa? Keluar daripada apa? Keputusan. Dan Nabi kalau sudah menggunakan pakaian perang tidak boleh apa? Melepas apa? Kembali kata Nabi. Maka bersiaplah. Perang itu pendek, Pak. Dari waktu pagi duha sampai waktu mendekati zuhur atau asar. Pendek sekali waktu. Perang itu pendek sekali. Nabi ini menentukan segalanya. Maka Nabi berangkat dengan 300 pasukan berjalan dari Masjid Nabawi sana ke arah sini, kurang lebih sekitar 4 kilo ya. Setengah kilo dari sini. Kelompok munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul jengkel karena pendapat mereka tidak diambil. Maka mereka berlepas 300 pasukan, setengah kilo dari sini. Sisa berapa? 700 pasukan yang bertahan sampai sini. Maka kemudian ketika nyampe di sini, Nabi membuat barisan di bis-bis itu. Nabi membuat apa? Barisan dan membagi kelompok-kelompok di antara kaum muslimin. Salah satu yang Nabi bagi waktu itu adalah Nabi tetapkan 50 pemanah di belakang sini. Dengan pemimpinnya adalah Abdullah bin Jabir. Dan Nabi mengatakan ini dalam pembukaan perang, jangan kalian keluar meskipun kalian melihat apa? Burung bangkai memakan jasad kami. Saking perintahnya ini apa? Perintah paten. Maka jamaah sekalian, sistem perang dulu itu selalu ada perang duel. Dalam perang duel pertama, kaum muslimin sudah mengalahkan 20 apa? Jagoan apa? Musyrikin. Udah kalah mental mereka, udah kalah apa? Mesti Hamzah, Ali, semua pendekar-pendekarnya Muhajir yang mereka tidak pernah kalah, orang Islam tidak pernah kalah apa? Duel. Karena memang standar di masa itu 1/10. Jadi kaum muslimin itu kekuatannya berbanding dengan 10 apa? Lawan, saking kuatnya fisik mereka di wilayah sini. Udah kalah secara mental. Maka kaum musyrikin dibagi menjadi 3 kelompok. Infanteri yang paling banyak, kemudian sayap kiri dipimpin sama Ikrimah sebelah sini, sayap kanan dipimpin sama apa? Khalid bin Walid. Perang mulai bergemuruh. Karena kaum muslimin sudah menang duel, secara mental mereka udah kalah. Khalid belum Islam. Khalid apa? Sayap kanannya pasukan apa? Musyrikin. Setiap kali Khalid ingin menyerang berbalik, karena kan sayap ini kan belum bisa bergerak, mereka harus apa? Jadi ya, yang infanteri ini kan di depan, yang saraham ini kan bertempur. Tenda-tenda musyrikin di belakang sana. Kaum muslimin karena sangat kuat mereka berduel, udah merangsek jauh ke apa? Ke menghabisi apa? Sampai masuk ke tenda-tenda mereka, sampai mereka sebagian melarikan diri. Yang di atas ini menahan jangan sampai ada pasukan berkuda yang menyerang lewat belakang. Karena ini akan menghancurkan apa?
menghancurkan kemudian arah peperangan. Ini arahnya lagi apa? Menang. Fungsinya pemain jadi kalau sampai karena kuda itu tidak bakal mendekat ke apa? Takut kepada apa? Panah. Jadi diamankan dari belakang sama apa? Makanya saya ingin sampaikan ya, Mas. Apakah Nabi menawarkan perang itu hanya menggunakan pendekatan surga apa? Mati syahid dengan janji surga, atau kemudian ada juga pendekatan apa? Psikologi. Di masa itu belum ada ayat yang menjelaskan tentang apa? Harta rampasan kamu belum ada sama sekali. Belum turun. Pertanyaan saya gini, orang jadi polisi tentara itu karena membela negara atau karena cuan maksudnya? Ini kita bicara di level psikologi manusia. Karena apa? Bela negara. Karena uang, Pak. Gak mungkin orang jadi polisi tentara hanya sekedar apa? Membela apa? Karena apa? Gajinya apa? Gajinya besar kan? Kalau nggak ada gaji untuk apa orang apa? Paham ini secara logika. Nah, di masa itu Nabi mengatakan, "Man qatala aduwahu fahuwa salabuhu." Yang mengalahkan lawan duelnya, lawan tarungnya, dia boleh mengambil apa? Hartanya atau istilahnya pedangnya dan sebagainya gitu. Logikanya yang ada di atas ini ya, itu kan kaum muslimin sudah mulai merangsek nih jamaah. Sudah mulai apa? Merangsek sampai mulai mengambil apa? Harta apa? Harta kaum musyrik.